Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu, lama kita tidak mengaji tafsir. Sebelumnya kita membahas surah Al-Baqarah ayat 208 sampai 209 tentang perintah masuk ke dalam Islam itu secara kafah. Kini di ayat 210. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi zulalim minal ghamam wal malaikah wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur. Surah Al-Baqarah ayat 210. Kata Allah Ta'ala, tidak menanti mereka, artinya orang-orang yang meninggalkan untuk masuk ke dalam Islam. Jadi kan masih ada kaitannya dengan perintah masuk ke dalam Islam secara kafah. Mereka kok berjanji-janji menunggu-nunggu sampai illa ayyatiyahumullah, kecuali bahwa datang kepada mereka Allah pada naungan dari awan dan malaikat. Jadi nyo berjanji-janji, nyo tangguhkan, nyo tunggu-tunggu. Orang kalau hendak masuk ke dalam Islam ko, hendak masuk kasado dalam Islam ko do, kecuali beko lah datang perintah Allah, lah datang azab Allah. Jadi illa ayyatiyahumullah, kecuali bahwa datang kepada mereka Allah. Apa maksudnya itu? Datang perintah Allah. Seperti apa perintah Allah? Au ya'ti amru rabbik, atau datang perintah Tuhan engkau. Apa tu? Azabnya Tuhan. Jadi kalaulah tiba azab, baru nyoan oleh ayo masuk lawak ke dalam Islam lah. Tapi kalau datang lain, nak ada efek do, nak ada risiko kawak do, manga masuk ke awak, caliak tunggu-tunggui, tangguhkan dulu. Itu peringatan kau. Jadi adojo datang berikutnya adalah bentuknya tu fi zulal. Fi zulal itu adalah pada naungan minal ghamam, daripada awan. Jadi kau naungan jamak dari zillah, daripada awan. Dulu kan banyak berbagai macam musibah tu lewat model bentuk itu. Dan datang celah dan malaikat. Datang kalaulah tiba malaikat, berarti akan ada malapetaka atau azab. Begitulah kecenderungan kebanyakan sifat manusia. Kalaukah mengikuti segala yang diperintahkan itu,
kalau seandainya ada sanksi. Lah nampak sanksi itu, lah nampak resikonya, baru lagi. Wa qudiyal amru, semua pekerjaan itu akan ditetapkan. Jadi qudiyal amru, segala pekerjaan akan ditetapkan. Jadi segala amal, segala perbuatan awak, itu akan dibalik. Karena telah sempurna perintah membinasakan mereka. Jadi kalaulah ada perintah untuk membinasakan mereka, diberikan hukuman, diberikan azab, baru ada perubahan. Kalau tidak ada berubah tanang-tanang dia. Jadi waqudiyal amru itu bahwa nanti segala pekerjaan awak, segala perbuatan awak itu akan dibalas. Kalau seandainya karaju awak baik, maka akan diterima balasan yang baik. Kalau karaju awak tidak baik, maka akan menerima pembalasan yang tidak baik, mungkin azab, mungkin siksaan. Wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah segala urusan itu akan dikembalikan. Tafsir itu fil akhirah, kalau dikembalikan segala urusan itu nanti di akhirat, maka Allah akan membalasi perbuatan mereka. Jadi poinnya surah Al-Baqarah ayat 210 itu mengingatkan kepada manusia bahwa kalau untuk berbuat baik tak mesti harus ditunggu-tunggu, tak mesti harus anulul auntung kawa. Kalau kamu untung kawa yo, kau hendak doh, caliak dulu. Kalau terbukti beko, kalau lah do risikonya datang azab Tuhan mah, ayo mah, berarti diperbuat je lah itu. Jadi memang ada kaitannya dengan perintah untuk masuk ke dalam Islam secara kafah itu, berarti mengamalkan ajaran Islam, tidak mesti harus ditunggu-tunggu dong. Karena segala urusan, segala pekerjaan awak kasadonyo akan dibalik di Allah Ta'ala. Jadi kalau awak menceliak kepada, merujuk lo kepada hadis bahwasanya segala karajuan awak karajuan itu kasadonyo akan mendapat pembalasan. Kalau di dalam ayat lain, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau patangkan hadis nawak baca sebuah patang, kalau seandainya awak aniayo, awak duraku ke orang tua awak, dua perkara tua, itulah akan menyengsarakan diri awak. Kalau awak aniayo, you akan ada pembalasannya. Kalau awak duraku, akan dapat lo ada pembalasan. Jadi kalau ada yang terjadi ke diri awak, diperiksa-periksa diri awak. Kalau seandainya cerita patang, mungkin kau ada musibah, tabakalan awak, kau hilang piti awak dan segala macam. Dia kadang-kadang diri awak tu jelek. Karena munculnya berbagai macam hal itu barangkali awak aniaya, langsung diterima balasan sekali. Atau awak duraku ke orang tua awak, di langsung dipareso diri awak, langsung diintrospeksi. Wa ilallahi turja'ul umur. Jadi ajo karaju awak kasadonyo nanti akan diberikan pembalasan, akan batarimu balian. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Kalau laha maka sabat, karajo kebaikan akan membawa manfaat bagi diri awak dari anak karajuan. Wa alaiha maktasabat, amal perbuatan jelek yang awak karajuan itu akan punya konsekuensi lo balik ke diri awak. Jadi dan dibalik itu adalah perbuatan awak. Itulah nanti akan diberikan hukuman dari perbuatan awak itu. Selanjutnya, sal Bani Israel kam ataina min ayatin bayinah.
salko pi il amar ko perintah. Tanyalah wahai Muhammad Bani Israel. Ada perintah di Allah Ta'ala suruh tanya ke orang Bani Israel tu. Iko pertanyaan untuk menggugah manuan balik supaya tumbuh rasa sadar sebenarnya. Ditanya kam ataina min ayatin bayinah. Betapa banyak kami telah mendatangkan kepada mereka itu dari ayat-ayat yang nyata. Jadi kamko makna istifhamiyah yang dikaitkan dengan sal. Jadi ada pertanyaan ko metong. Cuba kana-kana balik kam ataina min ayatin bayinah. Ko pertanyaan ko dialamatkan ke orang Bani Israel. Bani Israel si koko maksudnya adalah anak-anak cucu dari Nabi Yakub dan disiko. Nah ba'atu bara banyak nikmat Allah Ta'ala. Contoh nikmat Allah Ta'ala di dalam tafsir disebutkan seperti diselamatkan dari balah lawi. Kau kan sama Nabi Musa kan? Banyak orang Bani Israel kau pada saat Nabi Musa dengan pengikutnya dikaja oleh Fir'aun, lalu kemudian di hadapan Adolawi aba acarwalai pasukan dari Fir'aun lengkap alat-alatnya, sementara wawak lari awak nak makan lari lah di mungku Adolawi. Diberikan perintah Nabi Musa pakai tungkek, ditunjuklah tungkek itu tadi kalawi balah lawi itu tadi. Balah lawi apa? Basiba ayat itu tadi, tatahan ayat sebelah di sebelah lain, ada jalan di bawah itu. Bukan dia teh do ayat lo, tapi takak kue raga-raga. Kue raga-raga tasibak di sai, kue raga-raga ditunduang kemari, basibak seling. Lewatlah Nabi Musa kojo pengikut-pengikutnya sampai ke sebarang. Sampai ke ujung Nabi Musa, nan Firaun ko dek jalan tabuka tu je masuk lo. Masuk lo ke dalam. Kiroi Nabi Musa itu bosa belia. Firaun jo pasukannya. Akhirnya nana laki bor tengah-tengah ayah ko bertemu balik. Jadi bantu ayah kira tu ya takara-gara tu untuk berbelah. Langsung bertemu tabanamlah anyulah Firaun ko tadi. Di dalam tafsir dulu di dalam riwayat disebutkan bahwa Firaun ko sendiri sempatnya membacakan kalimat taubat. Hanya bertaubat minta ampun lo Firaun ko dia lampang kamati lela tali goroho lah dia juga dia lawi minta di dalam tafsir ko jo pernah mau baca nanti mungkin kalau sampai kan selbok disumbe lah muncul Firaun ko tadi jo nama tu dilawi ko daun-daun apa namanya pokoknya ada disebutkan apa istilahnya tu disumbe uncung itu batu berarti batu nak boleh le Firaun tobat itu kan sebuah simbol bahawa itulah pada akhirnya orang yang jahat yang zalim bahkan sampai mengecek dirinya Tuhan ternyata inyo sendiri ketika berhadapan dengan keadaan seperti itu inyo tak bisa menyelesaikannya dah. Nah jadi aku digugah balik Bani Israel ko disuruh ada Allah Ta'ala ke Nabi Muhammad jo tanyung ke orang Bani Israel tu bara banyak nikmat Allah Ta'ala yang kau terima, banyak tanda-tanda kebesaran yang Allah berikan, salah satunya adalah dibalahnya lawi. Lihat dulu sejarah riwayat lain bisa membalah lawi itu. Itu tu untuk Bani Israel tu. Mereka terselamatkan dengan dibalah nolawi. Alunjo ka baiman ngati tulai tu istilah itu. Alunjo ka patuh tulai
Itu contoh kasus nikmat yang telah Allah berikan. Alai wa inzalul manna was salwa. Allah Ta'ala turunkan pula mana dan salwa dalam saat kemarau, saat paceklik. Mana dan salwa kau disebutkan apa namanya itu? Sakanan manih, buruang nan gapuak. Itu nan dimakan pada saat Bani Israel kau sendiri membutuhkan makanan. Itu kan nikmat yang Allah berikan. Dietong tu disuruh tanya dek Allah Ta'ala ke Nabi Muhammad, tanya ke orang Bani Israel tu, tolong kana de baliak. Tapi apa yang terjadi? Justru orang Bani Israel itu menukar semua kenikmatan itu dengan kekufuran. Menjadi sombong ya, menjadi ingkar. Sebegitu banyak nikmat yang Allah berikan kainyo, bukannya mensyukuri, tetapi adalah mereka itu mengingkari. Mereka mengganti semua kenikmatan yang mereka terima itu dengan kekufuran. Itu yang dijelaskan di dalam tafsir. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu. Dan siapa saja yang mengganti atau menukar nikmat Allah atau nikmat Allah, apa yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka itu dari ayat-ayat, karena sebenarnya nikmat itu adalah sebab hidayah, li'annaha sababul hidayah. Dengan ada nikmat itu menjadi pintu untuk menjadi sebab datangnya hidayah, disyukuri nih. Tapi justru mereka itu menjadi kafir, nyetukan nikmat Allah tu, ganti nikmat Allah itu dengan kesombongan. Mimba dimaja'athu, setelah nikmat itu datang, setelah nikmat itu mereka terima, justru mereka sombong, mereka ingkar, mereka kufur. Fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah itu sangat iqab, sangat azab Allah itu pedih. Jadi pelajaran dewa di dalam surah Al-Baqarah ayat 200 bahwa nikmat yang Allah berikan kawa tentu wa rangkuh lo ka diri awak le. Walaupun tanyo ko adalah tanyo ka Bani Israel untuk menggugah Bani Israel, tapi ko kan sudah berlalu. Iko sudah terjadi. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada mereka, bukannya mensyukuri nikmat yang Allah berikan, bukannya semakin dekat kepada Allah, justru memang semakin jauh, semakin ingkar. Berarti ada faktanya, orang yang semakin banyak diberikan nikmat, bukannya mensyukuri nikmat, justru nikmat yang membuatnya sombong, membuatnya takabur, membuatnya menjauh dari Allah. Aduh tak kata. Tentu awak semakin diagih Allah Ta'ala nikmat, yo semakin anu awak ni, semakin bersyukur awak. Karena kata Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kalau lain bisa bersyukur, maka akan Allah tambah nikmatnya. Tapi sebaliknya kalau kufur, walin kafartum inna azabi lasyadid. Ikut disebutkan siana menukar nikmat Allah dengan kekafiran, fa innallaha syadidul iqab, azab Allah pedih. Jadi ada kaitannya dengan ayat surah Ibrahim tentang mensyukuri nikmat itu. Nah, jadi kalau awak mensyukuri nikmat Allah, nikmat yang Allah berikan itu menjadi sebab datangnya hidayah. Kalau awak dia tahu nikmat dan dia awak je dulu, dan dia dia Allah Ta'ala badan wasihat, tubuh awak kuat dan segala macamnya, dicaliak ke bawah. Ada orang tidak sempurna, ada orang tak bisa seperti awak dah, masih wasyukuri ni itu. Itulah gambaran penjelasan sekilas tentang surah Al-Baqarah ayat 200 sabaleh.
Wah lanjut 200 doleh. Ya tafsir tak kah? Kau cerita kayaknya kau kalau Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Dihiasi bagi orang-orang yang kafir kehidupan dunia. Jadi kalau kehidupan dunia kau memang menjadi perhiasan bagi orang kafir, menjadi indah, menjadi cantik. Jadi memang lah digambarkan oleh Allah Ta'ala kehidupan di dunia itu adalah perhiasan bagi orang kafir. Termasuk orang Makkah dan kafir guys. Dengan adanya digambarkan dunia itu sebagai perhiasan, maka banyak manusia kemudian mencintai dunia itu sendiri. Nah, kalau nyola mencintai dunia, maka kadang-kadang banyak lupa jo akhirat. Patang wak mengaji hadis, ada dua perkara yang dibenci oleh manusia. Ya tenang. Patang wak mengaji dua perkara yang dibenci oleh manusia. Yang pertama apa? Mati. Benci manusia kau je mati. Padahal sebenarnya mati itu bisa menjadi baik bagi manusia dari fitnah. Kan ditakuti dan manusia mati juga. Benci manusia. Yang kedua dia benci dari manusia lain. Sedikit harta. Padahal dengan sedikit harta, sedikit pertanyaan. Itu sebenarnya ada yang menarik cerita Abu Nawas. Abu Nawas kok kan orang lain nyeleneh. Agak berbeda pada orang lain. Pernah orang sarang berkumpul di pasar, ada orang bergerobak. Orang sarang bergerobak, tagak itu gerobak. Tagak itu gerobak orang sarang di balai. Bas sorak dia teh tu. Dia teh gerobak tu. Kau orang yang gerobak kau tentu berhenti gerobak dia nyotagak tu. Kecil dua empek dia nyesabut. Kecilnya yang pertama tu ambo cinta kepada fitnah je. Ambo suku fitnah je. Kan ada aneh kerja itu. Bahamu ku sukunya fitnah. Nah, kemudian bersorak karena rami itu, ambo suku kepada fitnah. Aduh, empik perkara itu mah cerita Abu Nawas ko. Kemudian inyo pokoknya nyeleneh lah ceritanya tu. Dan inti bana Abu Nawas ko tadi bersorak di dekat narami, berbeda-beda saja dengan yang standar, yang umum, membuat keributan, nyobuat pernyataan-pernyataan yang berbeda dengan yang lain, kontroversi. Akhirnya ditangkap di pengawal rajo. Kemudian rajonya Harun Ar-Rasyid kan. Akhirnya disidang dia doang ke rajo. Tanya, ada pernyataan-pernyataan kontroversi itu tadi. Benawas. Bahwa pernyataan engkau di pasar, di balai, engkau bersorak dan kena rami, engkau kecian yang pertama, engkau suku fitnah. Iyo, banyak suku berfitnah pula. Dan fitnah itu sendiri, anak harato itu adalah fitnah. Mengkau suku kepada fitnah itu tadi je. Atau karena ada ayat Al-Quran mengatakan bahwasanya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak kamu dan harta kamu adalah fitnah. Maka Tuan Raja suku tak kepada harta, suku tak kepada keluarga. Iyo, berarti ambo suku kepada fitnah. Di balik-baliknya logika orang tu tadi. Itu contoh kasusnya. Kecian nananu tu tadi berbeda jo persi yang lain. Ya dompet malah lupa loh. Akhirnya balik. Intinya dengan logika-logika nanya bangun. Di keciannya kau fitnah dan segala macamnya. Pada akhirnya inyo bisa bertemu jo rajonya meminta hadiah sebenarnya. Nah, jadi makanya banyak manusia benci kepada mati, termasuk benci kepada mati.
benci kepada kematian itu adalah cerita tentang adolo nanya benci tu. Tapi lalu polo cerita itu tadi. Nah, jadi patang cerita awak hadis ada dua yang dibenci oleh manusia, benci dengan kematian dan benci dengan sedikit harta. Nah, kalau di siko Allah menjelaskan bahwa manusia atau orang-orang kafir dunia itu dijadikan perhiasan. Maka mereka menjadi cinta terhadap dunia. Adalah hadis yang mengatakan sayati ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa. Datang kepada umatku suatu masa mereka mencintai yang 5 kemudian meninggalkan yang 5. Apa yang cinta itu? Yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Mereka mencintai dunia yang berlebihan kemudian mengabaikan atau meninggalkan akhirat. Tapi ikolah gambaran dan diceritakan bahwa bagi orang yang kafir mereka sangat mencintai dunia. Dunia itu dijadikan perhiasan. Jadi yuhibbuna dunya wa yansaunal akhirat. Cinta kepada dunia, lupa kepada akhirat. Yuhibbunal hayat wa yansaunal mauta. Cinta kepada hidup, lupa dengan kematian. Nak takana ada hidup itu lain. Nak takana ada hidup kemati. Hidup ia di anu tadi. Kemudian yuhibbunal mal wa yansaunal hisab. Mereka cinta kepada harta tetapi lupa menghisap, lupa metong. Patangkan dengan hadisnya dan dibenci di manusia itu sedikit harta. Padahal kalau sedikit harta akan sedikit pertanyaan. Dan dibenci di manusia sengenek harta. Padahal sebenarnya dengan sengenek harta, sengenek pertanyaan. Walaupun motivasinya adalah semakin banyak lo harta awak, kalau lai bisa tahu awak lai barasih cara manapiannya, baca cara manapiannya, kemudian kamau pagunuannya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau tidak tu akan banyak hisap. Maka nang kategori manusia mencintai harta tetapi melupakan hisap. Silahkan dicintai harta, bau sawa awak mencari harta, tapi awak tidak lupa lo doh. Tetap awak harus tahu baca cara manapian harta itu tadi. Dari mana piara toko tadi, baca cara manapiannya dan kama cara memainnya. Alana kape yuhibunal kusur wa yansaunal kubur. Banyak manusia cinta kepada bangunan-bangunan megah, membuat gedung megah, tetapi lupa persiapan kepada kubur. Nang kalimuwe po yuhibunal khalqa wa yansaunal khalika. Cinta kepada makhluk, lupa kepada khalik. Haratu tadi, tak cerita Abu Nawas tadi, cinta kepada makhluk. Tapi banyak yang cinta kepada khalik. Jadi itulah beberapa hal yang sebenarnya kecenderungan manusia seperti itu. Iya manusiawi, tetapi boleh awak mencintai harta, tapi jangan melupakan menghisap. Itu intinya. Itu intinya. Cintai dunia silahkan, tapi jangan gara-gara mencintai dunia kemudian meninggalkan akhirat. Nah, di siko yang dijelaskan di siko memang zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Duniaku diberikan perhiasan dengan aksesorisnya, dengan fasilitas segala macamnya. Bahkan ketika Nabi Muhammad Isra itu bertamu Nabi Muhammad dengan seorang perempuan yang penuh dengan perhiasan. Ancak perusi kau tadi. Bagalangan mulai dari tangan sampai ke ketiak galangan. Buat cincin lele di jari, buat cincin pokok perhiasan lah. Tak tu istilah itu ada mau itu hiperbola bala lapihnya tak kata. Itu gambarannya. Bukan berarti bahwa awak dilarang untuk mencintai dunia.
Kalau untuk dunia ko wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Silahkan cari karunia Allah, apa yang Allah berikan di akhirat, tapi jangan lupa bagian awak di dunia. Fa inna dunya balagun ilal akhirah. Karena dunia iko tampe membawa sampai awak kepada akhirat. Nah, jadi ayatku tadi menggambarkan bahwa dunia bagi orang kafir itu menjadi sebuah perhiasan. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan ad-dunya sijnul muslim. Dunia itu adalah penjara bagi orang muslim, kemudian surga bagi orang kafir. Di mana sana orang itu ya. Bagi orang kafir memang begitu gambarannya. Bagi mereka surganya di dunia. Nah, bagi orang muslim di akhirat itu surganya. Nah, kalau di dunia kau pinjaro, artinya janawa sampai terjebak di situ, terbawa arus di situ. Wayat ada bahasa yang mengatakan jangan letakkan duniamu di hatimu, tapi letakkan dunia itu di genggamanmu. ya. Apakah itu hadis atau peribahasa? Ada kata-kata Imam Ghazali dalam kajian tasawuf rasanya tuh. Ada dalam kajian kitab-kitab tasawuf, nanti kita carilah. Nah, tapi itu intinya kalau dibuang hati, diletak hati, bantu lah itu bana bantu kalau di tangan kau yalah awak mengendalikannya gitu. Nah, itu intinya. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi dan ayat kau tadi ada lanjutannya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Dan orang kafir kau tadi yang menjadikan dunia kau sebagai perhiasan yang kemudian mereka mencintai dunia itu, wa yaskharuna minal ladzina amanu, inyo memperolok-olokkan orang-orang yang beriman karena kefakiran mereka. Dek karenanya kayo, dek karenanya mendapat fasilitas dunia, kemudian nyo memperolok-olokkan orang-orang beriman. Di dalam tafsir kau disebutkan siapa orang yang dipololoknya, seperti Bilal bin Rabah, Ammar dan Suhaib. Mereka nan kayu kau tadi memperolok-olokkan mereka yang fakir kau, dan mereka merasa tinggi dengan harta yang mereka miliki. Dijelaskan walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Padahal orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang terhindar dari syirik, mereka derajatnya lebih tinggi daripada mereka di hari kiamat. Jadi adonggo pertama disebutkan bahwa dunia menjadi perhiasan bagi orang kafir. Orang kafir itu mengko berburu-buru. Kalau baca teori kapitalis, teori ekonomi itu ada mengatakan spirit of capitalism. Dia mengatakan bahwa semakin banyak dia menumpuk-numpukkan harta di dunia, itulah sebagai tiket bagi mereka untuk mendapatkan surga. Itu tuh memang ada namanya etika Protestan. Jadi Protestan etik itu bukunya tentang ekonomi. Maka mereka kapitalis itu menumpuk-numpuk harta karena ada motivasinya. Dengan menumpuk harta itu tadi, itu spirit bagi mereka untuk mendapatkan kebahagiaan. Padahal kebahagiaan itu adalah kebahagiaan semu. Berarti bisa nyambung dengan itu bagi orang kafir, dunia menjadi perhiasan sehingga mereka menjadikan dunia itu di hatinya itu tadi dah. Dan kemudian karena dia memiliki fasilitas itu, mereka menghina atau meremehkan atau memperolok-olokkan orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman dan fakir itu, kok kayu awaknya sampai memperolok anak. Itu orang beriman tuh bantu Bilal bin Rabah tu bantu aja tu. Hitam kali yang gaca aja dia. Itu cimee tu. Tu si Ammar, Suhaib tu orang-orang yang sederhana. Ini hidupnya sederhana. Jadi diperolok-olokan dan
Orang yang mempeluang kau merasa dirinya lebih tinggi dalam hal pemilikan harta. Lalu dijelaskan oleh Allah Ta'ala, dijawab bahwa walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Padahal justru mereka nanti yang lebih tinggi di sisi Allah Ta'ala di hari kiamat. Jadi awak mencari orang ke bawah tu kadang-kadang dia terlalu main banawa, barangkali itu derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah Ta'ala bisa saja memberikan rezeki kepada orang yang dikehendakinya bighairi hisab, dengan tanpa batas. Bisa langsung orang yang diperolokkan itu dalam waktu yang cepat, bisa bisanya lebih kayu, berubah sekali. Atau awak nan maino tu dia lebih balik mencipi awak. Jadi sadar awak bahwasanya hal-hal yang seperti itu tidak ada kekal. Jadi di tafsirnya tu Allah memberi rezeki kepada orang dikehendaki dengan tanpa batas itu. Allah memberikan rezeki yang luas di akhirat atau di dunia. Disebutnya dulu di akhirat dan pasti orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu berbuat baik, mereka akan mendapat rezeki yang luas di akhirat. Atau langsung dipacalian oleh Allah Ta'ala di dunia. Dengan contohnya, dengan bahwa orang yang dihina itu memiliki harta yang lebih daripada orang yang memperolok-olokkan, dan bisa saja dia mendapat budak dan budak mereka. Itulah ayat 202 balik yang mengingatkan kepada awak kembali diingatkan bahwa bagi orang kafir dunia itu dijadikan sebagai perhiasan. Kalau bagi orang beriman, dunia itu adalah sebagai instrumen. Fa inna dunya balaghun ilal akhirah. Dunia itu sebagai alat untuk awak, bekal awak untuk masuk ke akhirat. Kau punya harta awak sama awak harta awak miliki di dunia kau, dan itu awak berikan, awak keluarkan kepada orang-orang tertentu yang kemudian itulah yang akan menjadi bekal di awak akhirat. Nah, untuk awak itu anak awak keluarkan, anak awak berikan, itu nak untuk awak. Kalau anak malah kau di diri awak, anak awak simpan-simpan, itu lu tentu kasadonya akan menjadi milik awak. Kan itu inti itu. Nah, kasadonya akan lenyap, kasadonya akan punah. Kalau awak mati balik, siapa bagadang leh? Nah, bagadang tentu orang nasa peninggal awak ni. Bagadang nyo bagadang awak tak do punya apa-apa leh, tak do bekal awak. Yang terjadi justru orang awak ko kado lah hado lo mangko kaheboh, lah manapek lo mangko kahilang. Nah, itu dah jadi tu. Kalau te namo tak do dah bawa ano. Tapi lah hado ko di sini tu lo mangko kaheboh leh. Batangka lah, bacakak lah, ribui. Sama je yang tu. Sama je yang tu. Kalau di kandangnya dia dah main, nanti nak muda do ya. Anak dimakan yang kawan diturun dan contoh ni. Kalau kawan ni contoh. Itulah kira. Banyak pelajaran awak itu kan sebenarnya kau koreksi ke diri awak. Pertama adalah ayat 210 mengingatkan kawak banyak orang kau yang tersentak sadar kalau seandainya lah nampak bukti-bukti lanjut tu beko akibat dan perbuatan yang baru sadar leh. Kemudian 200 sabaleh di kanan barang nikmat yang telah Allah berikan kawak di kanan-kanan tu, dan sampai sebaliknya semakin banyak nikmat yang diterima semakin kafir. Pada harusnya semakin banyak nikmat yang diterima harusnya awak semakin syakir, semakin bersyukur. Takatu pula tentang menempatkan dunia. Dunia adalah perhiasan. Kalau kecil Roma Irama, ad-dunya mataun wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Kecil Roma Irama. Dunia ini adalah perhiasan.
sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Itu lagu Roma Irama. Itu memang dari hadisnya biar tuh. Dijadinya lagu wanita solehah. Dunia itu adalah perhiasan, tapi sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita solehah. Kok wanita solehah saudara? Kau lah perhiasan terbaik kan. Barangkali itu sajalah kajian awak pada kesempatan kini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.